Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Tegalwaru, Bapak Jaka Selamat Dia MPD, yang kami hormati Bapak Praktik Pengajar dari CPD Angkatan 11 Pak Umum. Selamat datang Bapak di SMK Negeri Tegalwaru. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Erlan Hermawan MPD, serta Bapak Ibu guru dari SMK Negeri Tegalwaru yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu kedua terkait pemimpin perubahan dalam visi dan prakarsa perubahan guru gerak. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kita selalu bersama dari zaman nanti. Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan pendampingan individu untuk saya, calon guru penggerak angkatan 11. Marilah Bapak Ibu untuk membuka kegiatan ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Terus selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa sallim. Pak Ubun dan saya hormati selaku PP dan CKP, Pak Ibu PKPH, Bapak Kurikulum, Bapak Ibu guru staf pengajar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini ada kegiatan CPP Angkatan 11 yang merupakan lanjutan CPP sebelumnya. Pak Ubun, alhamdulillah kita ada 3 orang ya, setelah Pak Elan, kemudian ada Nana, sekarang kita harapkan teman-teman semua ikut CPP, karena di sisa 12 sampai ke 20 itu hari ini kick off untuk semua CPP. Beberapa sudah masuk daftar di SMK Jawa Barat melalui sistem raja. Jadi nanti ada kewajiban setiap guru itu ikut, wajib ikut CPP. Jadi supaya tidak CPP itu apa, kemudian apa pekerjaannya, apa yang digarap dan sebagainya, semua wajib tahu. Mungkin untuk angkatan-angkatan pertama ada apa istilahnya arahan dari kementerian untuk dicanangkan menjadi pengawas kepala sekolah di dalam asesmen untuk keperluan hal tersebut. Di Purwakarta khusus SMK Pak Ubun ini ada 5 orang yang kosong ini juga pada tahun ini, sehingga memberikan kesempatan pada rekan-rekan yang sudah CPT, kemudian meningkatkan kualitas daripada selaku pendidik maupun selaku guru, baik secara fungsional sebagai guru maupun belajar secara manajerial di lingkungan sekolah, yang kemudian ketika nanti dapat asesmen entah itu pengawas, entah itu kepala sekolah, betul-betul tidak memalukan, sehingga betul-betul sudah siap, betul-betul sudah menguasai materi, menguasai bidang. Perbanyaklah pengalaman dengan para APP yang sudah mendampingi. Airlan juga bisa sebagai mentor rekan-rekannya yang sudah lulus duluan,
kemudian anak-anak yang sedang proses juga, Menpora selaku CDP. Artinya ketika saya ini sudah 2,5 tahun di sini dari 2022 akhir awal 2022 akhir 2021 Desember sudah ada calonnya 3. Insya Allah saya ikut berdoa semoga yang terbaik buat Anda semuanya, termasuk Bapak Ibu guru, untuk bisa meningkatkan kualitas didik. Pada prinsipnya sudah disampaikan juga beberapa hal mengenai CDP ini, selain sebagai mental temannya juga untuk bisa memahami apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Nanti akan diajarkan mungkin modul-modul atau bahan ajar yang menjadi tugas-tugas utamanya. Selain kontekstual teaching dan tematik itu menjadi bagian penting di dalam proses pembelajaran, dan itu berpusat pada siswa atau student center. Nah, ini gambaran garapan-garapan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan yang di CTB. Arahan lebih lanjutnya nanti yang sudah pengalaman Pak Guru tolong didiseminasi kepada rekan-rekan yang ada di sini supaya bisa mengikuti jejak sebagai guru penggerak yang sudah dibuat. Mungkin itu saja, dan mohon maaf apabila penyambutannya kurang. Ini lagi ada rektor 5 orang. Yang biasa di sini ini selalu ada KGUI, kemudian dari ITB, kadang-kadang bahkan di minggu-minggu depan akan ada pertukaran pelajar dari Malaysia, Singapura, dan Jepang akan datang ke sini. Nah, ini juga hal yang penting buat rekan-rekan untuk memotivasi siswa, terutama Bu Eka dan kawan-kawan, minimalnya bisa menanya what is your name ya pada rekan-rekannya, rekan-rekan dari mahasiswa dari Malaysia maupun dari Singapura. Jangan sampai what is your name dalam yesterday ya, tapi nanti nggak lucu ya. Kira-kira seperti itulah. Minimalnya mereka bisa berkenalan dengan kakak-kakak mahasiswa yang dari Jepang dan sebagainya. Terima kasih Pak Ubun atas kehadirannya, bimbingannya. Mohon rekan-rekan juga diberi motivasi. Setidaknya kalau tidak jadi kepala sekolah maupun jadi pengawas, jadi guru yang terbaik buat anak-anak, itu sudah hal yang penting buat kita semua. Saya sudah tua Pak Ubun, jadi saya 2,5 tahun lagi pensiun, sehingga saya sangat bahagia apabila teman-teman saya saat kata teman-teman kerja bisa maju seperti saya. Saya sudah mengalami semuanya. Jadi pengawas sudah 1,5 tahun, tapi karena diminta Pak Sekda dan Pak Imam kepala sekolah lagi di sini ya, ini karena tugas negara tetap dilaksanakan. Jadi kepala sekolah sudah 10 tahun lebih. Kemudian pengawas sempat 1,5 tahun. Ini dulu sekolah binaan, sehingga saya ditempatkan di sini karena memang permintaan Pak Imam tersebut. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyambutan. Harapan kami dan berat kita ambil mau belajar, mau betul-betul menyesuaikan diri dengan para senior-senior juga dari CTP, sehingga kemampuannya tidak hanya terbatas, tapi perlu edukasi dan kreativitas yang bisa ditambahkan di dalamnya. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri Tegalwaru, Bapak Jakasa Menteri dari MPD yang telah memberikan sambutannya. Semoga sambutan tadi Bapak Ibu dapat memotivasi kita untuk lebih baik lagi menjadi pendidik atau menjadi guru untuk anak-anak murid kita. Untuk acara selanjutnya kami persilahkan sambutan dari pengajar praktik. Langsung aja. Terima kasih. Enggak Bapak Ibu, nanti kalau yang enggak diberikan kerja.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampurasun. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bersedia dan berkenan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan dari program guru penggerak. Saya Eka Merawati, SPD dari SMK Negeri Tegaluaru, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua, Bapak Ibu, terkait pemimpin perubahan dan visi serta prakarsa perubahan yang saya akan buat. Nah, Bapak Ibu, ini susunan kegiatannya. Hari ini kita akan ada pengantar tujuan dari diskusi, yaitu terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Nanti kita akan bersama-sama Bapak Ibu merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Apakah sudah sesuai dengan keberpihakan kepada murid? Untuk selanjutnya, yang ketiga, nanti kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Terus mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah dan yang terakhir penutup. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, bolehkah saya berpuisi terlebih dahulu? Ini untuk memberikan semangat dan mengetuk diri kita. Ternyata para pendiri kita, terutama Insinyur Soekarno, telah memikirkan Indonesia itu lebih jauh dari kita. Mohon izin, Pak Pepe, Pak Waka dan guru-guru. Aku melihat Indonesia. Buah karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Bali, aku mendengar lautan yang bergelombang. Membanting di pantai Bali itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi padang-padang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Tengger, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang sebenarnya, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesium dari Maluku, bukan lagi mendengarkan lagu Olesium, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak
Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, Bapak Ibu tadi sepucuk puisi, sebaik puisi yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, langsung aja Bapak Ibu untuk diskusi hari ini kita langsung masuk ke pembahasan yaitu terkait visi dan prakasa perubahan sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, Bapak Ibu pernah dengar gak lagu dari Susan? Yang lagunya itu kayak gini. Susah, ingat gak lagu ini Bapak Ibu? Kalau yang tahun 80 sudah ada belum ya? Sudah kali ya? Multi. Bapak Ibu mohon maaf mendengar kendala teknis. Bapak Ibu mohon maaf ya, terkendala sedikit by sistem Bapak Ibu. Ternyata internet tidak mendukung. Oke, dulu Pak Haji. Nah, ini Bapak Ibu. Masih ingat lagu ini? Nah, siapa yang cita-citanya jadi dokter? Kalau nggak sakit kenapa disuntik? Coba kita saya bawa dia. Nah, itu Bapak Ibu, itu adalah cita-citanya si Susan. Kita flashback lah waktu dulu kita kecil, minimal TK lah Bapak Ibu. Kalau ditanya dulu sama guru TK cita-citanya jadi apa? Pramugari. Ada yang jadi dokter. Ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi guru. Ada yang sesuai ada ya Bapak jadi guru. Nah, cita-cita itu sama dengan visi Bapak Ibu. Kira-kira kita tuh mau ke depannya mau seperti apa? Itu yang kita cita-citakan, itu yang kita impikan. Ada satu lagi Bapak Ibu tayangan
untuk membuka pematerian kita hari ini. Yang kalau dari kita, kalau yang ini kira-kira mau buat ini. Apa sih pentingnya visi dalam melakukan perubahan? Nah, ini si kenal Bapak Ibu sama ini? Udah kenalan? Ya, ini si Bernard. Kita belajar sama si Bernard ini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Ada yang ingin berpendapat? Kira-kira apa yang dilakukan si Bernard tadi? Ada Bapak Ibu? Boleh? Bu Nadia? Mangga. Yang sudah kita lihat bersama ya tadi tayangannya, ternyata dalam mencapai suatu visi atau tujuan itu semuanya butuh proses, butuh tahapan, dan tentunya semua itu tidak mudah. Jadi untuk menggapai semua menggapai visi dan tujuan itu kita harus memang berjuang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadia. Betul, ada lagi dari Bapaknya? Yes. Terima kasih. Saya lihat dari yang sudah ditayangkan ya. Jadi ibaratkan keinginannya ingin naik gunung ya. Sederhananya seperti itu, tapi ketika pelaksanaannya semua itu harus butuh planning.
Seperti jahit itu kan begitu. Kemudian ketika kita berpikir tanpa kita juga akan melakukan gitu. Oke, siap. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Luar biasa. Pendapat, komentar, terus tadi sharingnya terkait video yang saya tanyakan. Betul sekali Bapak Ibu. Tadi kan visi, cita-cita dari si Brad itu kan dia ingin menaiki gunung salju. Dia sudah mengimpikan untuk bisa menaiki gunung salju tersebut. Tapi tadi betul, dalam perencanaannya untuk mencapai visi itu harus direncanakan semaksimal mungkin. Karena apa? Betul tadi kata Bu Nadia. Karena ketika kita melakukan penyampaian visi misi untuk mencapai visi yang akan kita tuju atau untuk mencapai cita-cita yang akan kita tuju, itu halangannya nggak 1, 2, 3 Bapak Ibu, banyak. Jadi banyak halangan, banyak rintangan yang pasti akan kita hadapi. Dan begitu pula dengan tadi bilang kata Pak Ali, ada rencana tidak ada dengan tidak berpikir dengan matang pasti akan gagal. Betul ya, seperti itu Bapak Ibu ya, setuju ya? Iya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, tepuk tangan untuk kita. Luar biasa. Terus selanjutnya Bapak Ibu, nah apa sih visi sebenarnya? Makna visi saya mengambil dari Bandura. Bandura mengatakan visi adalah representasi dan kognitif mengenai gambaran masa depan. Yang tadi Bapak Ibu, yang kita cita-citakan dan yang kita impikan dalam hidup kita ini. Pada dasarnya sebenarnya adalah pengetahuan, tetapi hanya imajinasi, hanya mimpi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu kata Einstein. Jadi kedua pendapat ini sama Bapak Ibu, pada intinya visi itu adalah angan, impian, cita-cita yang akan kita harapkan. Karena menurut Einstein imajinasi itu lebih luas cakupannya daripada pengetahuan itu sendiri. Dan sedangkan Bandura, visi itu hanya gambaran aja, hanya gambaran terkait masa depan yang akan kita capai. Dan tadi untuk mencapainya harus ada pemikiran yang kuat, pemikiran yang matang menurut Pak Nawawi. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk berpikir. Kira-kira nih cita-cita murid kita itu maunya Bapak Ibu seperti apa? Maunya Bapak Ibu itu seperti apa? Kita memikirkan murid-murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah yang seperti apa? Di sekolah ini Bapak Ibu kita mengutamakan apa? Terus murid sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kita sebagai warga sekolah di sini yakin untuk apa? Terus kita dan warga sekolah itu paham bahwa apa? Bapak Ibu, saya ajak untuk memimpikan bagaimana impian kita, cita-cita kita atau visi kita terhadap murid kita. Ya Bapak Ibu ya. Maka yang mau berpendapat langsung saja. Pak Nawawi, kayaknya nggak ada Pak Nawawi, nggak ada ide. Guru hebat, maka Pak. Saya tuh memimpikan sekolah kita itu punya siswa yang disiplin, kemudian keras, dan juga ahli berkarakter, yaitu mampu membangun citra yang positif
diciptakan kondisi situasi di tengah sekolah yang menunjang terhadap pembelajaran. Oke, terima kasih untuk Pak Nawal. Terima kasih Pak Nawal. Selanjutnya mungkin sampainya Pak Erwan. Oke, sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Nawawi tadi. Kalau Pak Nawawi satu paragraf, saya sederhana saja, kita memimpikan murid-murid yang disiplin dan berintelektual, itu saja, dan berkarakter betul. Ada lagi Bapak Ibu yang lain meneruskan pertanyaan yang sudah ke bawah. Kalau tadi Pak Nawal sudah diceritakan, sudah dibahas semua impian beliau terkait murid kita. Pada intinya beliau ingin murid kita itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keilmuannya ketika mereka bekerja di dunia industri. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Kita menunjukkan murid yang seperti apa? Berkarakter dan intelijen tentunya ya tadi. Kita percaya bahwa murid adalah yang apa Bapak Ibu? Yang pada dasarnya semuanya baik. Yang pada dasarnya semuanya baik. Betul. Ada lagi di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, peningkatan dalam karakter murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa murid kita? Murid kita di sekolah kenapa? Disiplinnya kurang. Oke. Kita ada di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Untuk perubahan. Biar menjadi muridnya menjadi disiplin yang Bapak. Kita dalam di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Bapak Ibu guru, terima kasih. Ya, itu adalah cita-cita kita Bapak Ibu. Cita-cita kita untuk murid kita di sini di SMK Negeri Kedalaman. Yang nantinya akan kita capai, yang nantinya akan kita tuju. Dan proses akhirnya tadi kan, seperti Pak Nawawi, ketika lulusan kita bisa diterima di dunia industri sesuai dengan keahlian. Gitu ya, Bapak Ibu. Kita pasti memimpikan peserta didik yang berprestasi itu, yang berkarakter dan sesuai dengan program belajar Pancasila. Mandiri, apalagi beribadah bertakwa, berlalu. Itu ya Bapak Ibu ya, ada 5 elemen. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu sudah tahukah misi sekolah kita? Ini misi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berjiwa sosial yang memiliki keunggulan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, mandiri, energi dan berjiwa berusaha yang amanah sesuai kompetensinya tadi betul masing-masing pada tahun 2020. Ini capaian kita, tujuan kita di visi sekolah. Nah, dari visi tadi Bapak Ibu, ada nggak sih kaitan antara orang tua, murid, guru dan kepala sekolah di dalam visi kita? Ada nggak? Ada ya pasti ya. Satu lagi, dunia industri ya. Oke. Nah, marilah kita refleksikan Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras belum? Sudah? Oh, cuman sudah sesuai dengan yang apa diimpikan, tetapi belum tercapai. Mungkin kayak si Bernard tadi ya. Jadi dia menaiki gunung es, meskipun sudah dicapai, tapi kan dia jatuh. Jadi belum maksimal ya pencapaian visi kita. Oke. Selanjutnya adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita Bapak Ibu? Ini visinya. Nah, ada nggak yang mau disesuaikan atau mau ditambahkan dari visi sekolah kita? Yang keinginan Bapak Ibu terkait murid kita. Ada nggak? Satu tahun lagi berarti Bapak Ibu. Bisa tidak bisa. Nah, kenapa ada kegiatan ini? Kita menganalisis Pak.
dan kemudian berjiwa sosial dan harus ada yang merangkum tentang yang mandiri energi itu loh. Menurut saya itu terlalu banyak yang kira-kira umum aja tapi bisa menyangkut semuanya gitu. Mungkin itu sih, tapi saya belum punya ide, mungkin butuh diskusi lagi. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau saya melihatnya ini kan yang sudah kita lakukan dalam fase pengembangan. Mungkin saya, kalau pendapat saya ya, jadi berjiwa sosial yang memiliki kompetensi dan karena unggul itu kan relatif ya, unggul itu kan tidak terukurnya, unggul itu seperti apa gitu, ini kan perlu ada terukurnya gitu. Kalau kompetensi itu pasti ada standarnya gitu. Kalau unggul itu kan ukurannya mungkin relatif gitu. Bisa saja kan level 1, level 2 diukur dari level 1. Apalagi level 9 diukur dari level, jadi tidak terukur gitu. Tapi kalau misalkan kompetensi pasti itu. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Adi dan Pak. Ya, Bapak itu terkait pembahasan visi sekolah kita. Ternyata jika kita lihat visi itu sudah tidak relevan, betul nggak? Ada yang mematok dari tahun 2025. Bapak Ibu sekarang sudah 2024, tahun depan 2025. Nah, seperti apa? Apakah kita sudah mencapai visi kita? Sudah mencapai tujuan sekolah yang ingin dicapai? Nah itu. Nanti Bapak Ibu kan tadi sudah kita belajar bersama terkait gambaran bagaimana menyusun visi, terus harus sesuai dengan keinginan dan cita-cita Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas kembali visi sekolah di kegiatan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini visi saya, visi guru penggerak. Jadi setiap guru penggerak harus punya misi Bapak Ibu, tapi visinya itu di kelas terkait dengan pembelajaran. Kalau visi saya itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sehingga murid memiliki karakter Pancasilais. Karakter Pancasila sudah ada ketuhanannya, kemanusiaannya, terus persatuannya, terus permusyawaratannya, terus sudah ada keadilannya, terus cerdas. Tentunya cerdas ya Bapak Ibu, karena kita belum tentu cerdas. Ada mandiri dan inovatif dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Nah ini visi saya Bapak Ibu. Kenapa saya menyusun visi demikian? Karena ini bahasa perubahan yang saya ambil. Ada saya menganalisis dari awal prakasa perubahan awal saya itu untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan efektivitas. Terus yang kedua, mengimplementasikan program yang secara khusus dirancang untuk menanamkan nilai Pancasila pada murid. Karena Pancasila itu awalnya itu Bapak Ibu. Nah, kenapa mengoptimalkan penggunaan teknologi? Saya berpikir Bapak Ibu merasa nggak sih kalau teknologi ini sekarang sudah menguasai diri kita. Begitupun dengan anak-anak kita. Jadi inginnya saya itu dengan visi tadi, teknologi itu bisa memberikan kemudahan untuk kita menjadi pendidik dalam pembelajaran dan untuk siswa kita dalam menerima materi dari kita. Itu terkait penggunaan teknologi. Jadi penggunaan teknologi kita manfaatkan sepositif mungkin, sebaik mungkin agar yang manfaat teknologi itu bisa dirasakan oleh kita sendiri gitu. Sebagai manusia perubahan zaman. Nah selanjutnya tantangan Bapak Ibu. Tantangannya apa sih? Kenapa saya mengambil visi tadi? Yang pertama yaitu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, minat dan kemampuan masing-masing murid. Bapak Ibu merasa nggak murid di kita seperti apa? Karakternya bagaimana? Bakat minatnya seperti apa? Nah ini tadi. Saya mau menyesuaikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sesuai bakat minat murid yang ada di sekolah kita.
Bapak Ibu dengan sekolah lain. Begitu ya. Terus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas diskriminasi terhadap semua murid. Nah, selanjutnya up berarti yang ketiga ini aksi. Aksinya apa? Prakarsa perubahan yang saya buat aksinya, guru dan staf sekolah menjadi role model Bapak Ibu yang baik bagi murid dalam perilaku dan nilai-nilai. Jadi saya pikir ada Bapak Ibu setuju enggak? Sebelum ke murid kita dulu sebagai role model. Gitu. Terus yang kedua, mendesain ruang kelas yang mendukung berbagai aktivitas pembelajaran seperti diskusi kelompok, presentasi, dan kerja mandiri. Terus selanjutnya ada pembelajaran. Nah, dari prakarsa perubahan bagian pembelajaran itu, saya memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar secara aktif melalui proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Dan yang kedua, menggunakan sumber belajar untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Nah, itu tadi Bapak Ibu prakarsa perubahan yang saya buat dari visi yang saya susun. Jadi nanti Bapak Ibu kita bersama-sama ya menyusun visi sekolah kita dan membuat prakarsa perubahan agar visi kita yang kita inginkan, yang kita impikan, yang kita ciptakan bisa tercapai. Dan begitu pun dengan saya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana sih menganalisis visi saya? Saya menganalisis visi yang tadi saya buat dan prakarsa perubahan yang saya buat itu dengan ada yang namanya metode analisis atas baca Bapak Ibu. Nah, baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Ini baca. Buat pertanyaan utama, pertanyaannya bagaimana sih menjadikan murid yang berkarakter? Susah ya Bapak Ibu ya? Saya belum begitu, kan kita belajar bersama-sama ya. Memasukkan pembelajaran nilai karakter ke dalam semua mata pelajaran, setuju? Kan tadi ada berkarakter, intelijen. Terus bagaimana menjadikan murid yang cerdas, memfokuskan pada keterampilan seperti akademik, seperti kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas. Terus bagaimana menjadikan murid yang mandiri, memaksimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran, seperti learning, simulasi video pembelajaran. Itu juga bisa dijadikan murid menjadi inovatif. Terus ada lagi Bapak Ibu ambil pelajaran. Ini yang saya ambil dari visi saya. Bagaimana sih menemukan potensi dari murid kita Bapak Ibu? Saya melakukan tindakannya mengadakan kegiatan yang berfokus pada keagamaan seperti gotong royong murid, pada kreativitas murid, sejauh mana proses menggali fakta yang telah dilakukan. Melakukan inovasi pembelajaran pada abad ke-21 seperti digitalisasi. Bapak Ibu pasti di sini sudah nggak asing lagi dengan yang namanya Canva, dengan yang namanya Quizzes, dengan yang namanya Kahoot, dengan yang namanya Wordle. Kita pasti menggunakan itu. Nah, itu salah satu penunjang Bapak Ibu. Salah satu penunjang untuk pembelajaran kita lebih menyenangkan dan nyata ini masuk kepada abad 21 terkait dengan digitalisasi. Terus yang terakhir yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi, presentasi, dan eksperimen. Kalau saya lihat Bapak Ibu guru hebat tadi berdiskusi itu luar biasa, sangat aktif. Saya yakin dan saya percaya di kelas pasti seperti itu. Kenapa? Karena role modelnya kita yang dari tadi. Nah, terus selanjutnya gali mimpi. Nah, ini mimpi saya Bapak Ibu. Gambaran masa depan seperti apa yang saya akan gali dari murid. Terus sumber daya apa yang bisa saya gali dan yang tersedia di sekolah kita itu. Semua murid saya yakin mampu bersaing dalam dunia teknologi. Anak-anak kita semuanya pada punya handphone, betul nggak? Ketika kita belajar pun handphone nggak akan lepas dari tangannya. Malah handphone ya dijadikan sebagai alat penunjang pembelajaran. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Semua peserta didik memiliki karakter dan tujuan berarti anak yang baik, setuju nggak? Kalau siswa kita tuh sebenarnya baik, begitu pentingnya sama anaknya terbaik sekali. Memaksimalkan sumber daya yang baik SDM ataupun SDM. Nah, ini rencananya Bapak Ibu, rencana penjabaran dari visi saya yang tadi saya buat. Bagaimana sih terobosan yang akan dilakukan untuk menumbuh kembangkan